Kami dari tim Ruang Bantu Kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat, apa latar belakang, urgensi, serta solusi yang akan kami tawarkan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Jocelyn Angel Nova dengan NPM 2289. Saya adalah Natalia Yolis dengan NPM 23071224. Saya Marcelino Nathanael Hadiwarojo dengan NPM 23012303. Dan saya Rubert Falan Wijaya dengan NPM 230712299. Terdapat 3 aplikasi yang melatar belakangi kenapa kami menciptakan Ruang Bantu, yaitu ada Live Transcript, Transkriptor, dan Hirmi. Menimbang kekurangan dari beberapa aplikasi yang sudah ada, seperti tiap aplikasi hanya menyediakan satu fitur, dinilai kurang praktis bagi penyandang disabilitas. Kami mengembangkan fitur dari aplikasi yang sudah ada dan menghadirkan Ruang Bantu sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Contohnya ada tunarungu dan tunawicara dalam satu aplikasi. Aplikasi kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk memudahkan komunikasi. Di sini kami menyediakan fitur voice to text dan text to voice untuk memudahkan para penyandang disabilitas, terkhusus para tunarungu dan tunawicara, dalam berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, kami menghadirkan fitur komunitas. Di sini terdapat komunitas untuk para tunawicara dan tunarungu untuk saling sharing dan menjalin relasi satu sama lain. Dan tujuan yang ketiga, untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Kami melengkapi aplikasi dengan fitur teman JBI yang akan membantu para tunarungu untuk memahami pembicaraan sehari-hari. Beberapa fitur yang terdapat di aplikasi Ruang Bantu yaitu ada text to voice, yang kedua ada voice to text, yang ketiga ada chat dan video call, yang keempat ada teman JPI, dan yang kelima ada community. Sekarang saya akan jelaskan apa itu fitur dari text to voice dan fitur voice to text. Fitur text to voice adalah fitur yang digunakan untuk mengubah pesan menjadi pesan suara yang bisa digunakan oleh teman kita, yaitu penyandang tunanetra. Kemudian ada fitur voice to text yang merupakan kebalikan dari fitur text to voice, yaitu fitur yang mengubah suara menjadi dalam bentuk pesan atau tulisan. Fitur ini dapat digunakan oleh teman kita yang menyandang tunarungu. Kemudian untuk dua fitur ini kami menggunakan database dari Google Voice yang bisa membantu untuk kelancaran aplikasi ini dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini. Menjadi seorang tunarungu dan tunawicara mungkin akan lebih sulit untuk menjalin pertemanan. Oleh karena itu, kami menghadirkan fitur chat dan fitur video call agar dapat mempermudahkan berkomunikasi secara daring bagi para sesama pengguna Ruang Bantu. Untuk fitur chat sendiri dapat lebih mudah memahami dengan sesama pengguna Ruang Bantu, dan juga untuk dapat berbagi pengalaman dengan sesama pengguna Ruang Bantu. Yang kedua, fitur video call. Video call sendiri berbeda dengan video call yang biasanya. Video call dengan aplikasi ini, kita menggunakan dua tampilan. Yang pertama, ada tampilan gesture to text, yang artinya untuk menerjemahkan bahasa isyarat dari orang difabel tunarungu menjadi tampilan teks. Nah, tampilan ini terdapat pada tampilan orang normal. Yang kedua, tampilan speech to text, yang artinya adalah untuk menerjemahkan suara dari pengguna orang normal sendiri menjadi tampilan teks. Nah, dalam hal ini terdapat pada tampilan orang difabel atau orang tunarungu dan tunawicara. Melalui fitur ini dari chat dan video call dapat mempermudah berkomunikasi secara daring, dan juga orang normal berkomunikasi dengan orang tunarungu atau difabel dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kesulitan. Selanjutnya, fitur teman JBI. Dalam fitur teman JBI, yakni menghubungkan teman tunarungu dan teman tunawicara dengan juru bahasa isyarat untuk dapat memudahkan mereka dalam memahami percakapan yang sedang berlangsung. Selain itu, dapat juga digunakan untuk media belajar bagi teman tunarungu yang ingin belajar bahasa isyarat dengan juru bahasa isyarat yang berpengalaman. Selain itu, kami juga menghadirkan fitur community, yaitu komunitas untuk kaum difabel, terutama tunarungu dan tunawicara. Platform ini dapat mereka gunakan untuk menjalin relasi dan saling sharing, sekaligus mengenal teman-teman yang sama-sama memiliki keterbatasan khusus.
Lalu untuk sumber data, terdapat dua sumber data, yaitu dari Google dan dari Hirmi. Untuk Google, kami mengambil data dari Google Voice untuk menyuarakan fitur text to voice. Lalu yang kedua, kami mengambil database dari aplikasi Hirmi untuk menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks. Begitu juga sebaliknya pada fitur teman JPI dengan bantuan AI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi Ruang Bantu. Yang pertama, saat kita membuka aplikasi akan langsung muncul Face ID untuk mengkonfirmasi apakah pengguna dari Ruang Bantu itu terdaftar atau tidak. Kemudian apabila terdaftar akan lanjut ke flowchart bagian ada akun. Apabila tidak terdaftar, pengguna bisa meregister akun, kemudian menginput email dan password. Setelah itu, apabila berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama. Kemudian, seperti sebelumnya, apabila user sebelumnya mempunyai akun, akan langsung ke pilihan pilih email, lalu ke menu utama. Kemudian, setelah dari menu utama, user bisa langsung ke navigasi. Di navigasi, user bisa memilih 8 option pilihan, baik itu fitur ataupun navigasi. Di sini saya akan jelaskan mengenai navigasi dari aplikasi Ruang Bantu. Ada 4 navigasi. Yang pertama message page, post page, explore page, dan profile page. Di message page kita bisa melakukan call, sedangkan apabila pengguna tidak ingin menggunakan call, akan kembali ke bagian message page. Tetapi apabila pengguna ingin melakukan call, akan beralih ke call page. Kemudian di post page, pengguna bisa melakukan posting. Dan yang terakhir di profile page, pengguna bisa melakukan profil, kemudian mengganti email. Di email bisa memverifikasi dan kemudian kembali ke profile page, dan bisa melakukan ganti password. Apabila pengguna melakukan ganti password, akan kembali ke bagian awal aplikasi Ruang Bantu. Sedangkan apabila tidak mengganti, akan tetap berada di bagian profile page. Kemudian dari 4 navigasi tersebut, apabila pengguna ingin kembali, akan kembali ke bagian pemilihan navigasi di mana 8 fitur itu sebelumnya berada. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai fitur-fitur dari aplikasi Ruang Bantu. Yang pertama ada voice to text, kemudian yang kedua ada text to voice, yang ketiga ada komunitas, dan yang keempat ada teman JPI. Di sini untuk fitur voice to text dan fitur text to voice kita menggunakan database dari Google Voice untuk membantu dari fitur ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, user apabila menggunakan voice to text bisa melakukan dua pilihan, yaitu import audio ataupun tidak. Jika user melakukan import audio, maka dari database penyimpanan HP akan kita pilih file video, kemudian akan di-convert ke teks dan menampilkan hasil convert text. Kemudian di import audio, apabila user tidak menggunakan import audio, user bisa melakukan record audio, kemudian akan di-convert menjadi teks. Kemudian di fitur ketiga ada komunitas. Di komunitas, user bisa bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya untuk berkumpul dan bertukar pesan dengan para penderita tunarungu ataupun tunanetra lainnya. Yang keempat ada teman JPI. Di teman JPI ini, para user bisa belajar mengenai bahasa isyarat. Untuk bahasa isyaratnya sendiri, kita menggunakan database dari Hirmi sebagai fitur untuk mengubah gestur tubuh atau bahasa isyarat menjadi teks. Kemudian apabila user ingin melakukan voice call dan mengaktifkan subtitle, bisa dilakukan di dalam fitur teman JPI ini. Kemudian dari semua fitur, apabila ingin menggunakan fitur lain akan tetap kembali ke navigasi, sedangkan apabila user memilih logout akan kembali ke N. Sekian penjelasan dari flowchart aplikasi Ruang Bantu. Berikut adalah tampilan awal ketika aplikasi Ruang Bantu dijalankan. Di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, jika user belum memiliki akun, user bisa membuat akun dulu dengan mengisi nama, email, dan juga password. Atau jika user sudah memiliki akun, user bisa sign in dengan Apple ID, Google, ataupun dengan username dan password yang sudah mereka miliki. Nah, setelah kita selesai sign in atau sign up, user akan diarahkan ke bagian homepage. Di homepage sendiri terdapat 4 fitur utama. Yang pertama, voice to text. Ketika kita memilih voice to text, di sini muncul 2 pilihan lagi. Ketika kita ingin merekam suara untuk dijadikan sebagai teks, ataupun kita mengimpor audio yang sudah kita miliki untuk ditranslate menjadi teks. Sebagai contoh, misal kita pilih yang tap to record. Di sini user bisa menekan tap to record dan aplikasi akan mulai merekam suara. Ketika kita pilih stop,
dan kita tekan kembali, audio sudah akan tersimpan di riwayat audio dan bisa kita putar. Dan langsung akan diterjemahkan ke bentuk teks. Seperti contohnya pada voice 1, halo lagi apa? Pada voice classmate, apa kabar? Dan voice 2, kamu lagi ngapain? Nah, kemudian untuk pilihan yang kedua, import audio, ketika kita pilih, di sini user bisa memilih dari file ataupun dari video. Sehingga voice tersebut bisa ditranslatekan ke teks. Nah, di sini untuk fitur utama yang kedua ada text to voice. Di sini user bisa memasukkan teks untuk disuarakan. Sebagai contoh, ketika user ingin mengetikkan, kamu bisa kerja kelompok tidak hari ini. Nah, ketika disuarakan, ini akan membantu bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan seperti tunawicara jika ingin berkomunikasi pada teman-teman yang bisa mendengar. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan. Yang kedua, ada gambar sampah di sini ketika user ingin menghapus pesan dan bisa retype kembali, ataupun fitur pilihan yang kedua, copy paste di sini. Jadi teks akan menampilkan sesuai yang sudah disalin oleh pengguna dan bisa disuarakan. Untuk fitur yang ketiga, ada teman JBI. Di sini kita akan dihubungkan dengan juru bahasa isyarat yang sudah tersertifikasi dan sudah berpengalaman. Akan ada connecting page di sini dan langsung dihubungkan kepada penerjemah ataupun juru bahasa isyarat. Di sini juga ada beberapa fitur seperti subtitle. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan subtitle jikalau user belum memahami betul cara belajar ataupun belum mengerti betul bagaimana bahasa isyarat itu. Jadi user juga bisa sambil belajar melalui fitur teman JBI. Dan yang keempat ada fitur community. Di sini tersedia beberapa komunitas seperti sebagai contoh ada komunitas suara bisa, teman tuli, dan sebagainya. Di sini user dapat berkomunikasi dengan beberapa orang secara grup untuk saling sharing ataupun menjalin relasi dengan sesama. Di sini juga terdapat beberapa informasi terkini, berita-berita yang tim dari Ruang Bantu buat, seperti layanan juru bahasa isyarat, kemudian tips-tips untuk melatih motorik untuk anak tunarungu, dan beberapa tips lainnya yang sekiranya dapat membantu untuk teman-teman difabel, terutama untuk tunarungu dan tunawicara. Kemudian, pada bagian bawah, terdapat beberapa fitur tambahan, seperti explore page. Nah, di sini kita dapat melihat postingan dari teman-teman yang memiliki keterbatasan sama seperti user. Selain explore page, ada juga postingan. Ini user bisa memilih foto ataupun mengupload status, dan nanti akan ditampilkan pada explore page di sini. Kemudian fitur tambahan yang ketiga adalah fitur pesan atau message. Di sini user bisa saling berkomunikasi melalui chat ataupun video call dengan sesama teman. Sebagai contoh pada fitur chat, di sini jika kita pilih salah satu, user bisa memilih dan memasukkan pesan, dan pesan akan terkirimkan. Jika kita tekan kembali, di sini user bisa masuk ke fitur calls. Nah, di fitur calls ini, kami menyediakan fitur video call yang teknisnya hampir sama dan serupa dengan fitur di teman JBI. Akan ada connecting page, video call, dan juga terdapat subtitle di sini. Dan yang fitur tambahan terakhir, ada di profile page. Di sini user bisa merubah status atau nama lengkap, username, dan juga nomor handphone. Yang kedua ada email. Di sini user bisa memasukkan email dan memverifikasi. Sebagai contoh, jika kita ingin verifikasi email, kita tinggal masukkan emailnya, tekan verifikasi, dan akan diarahkan kembali ke profile page. Yang ketiga, jika user ingin mengganti password, akan diminta password yang saat ini dan password yang baru, dan konfirmasi password yang baru. Ketika kita tekan ganti password, akan diarahkan kembali ke profile page. Dan yang terakhir, jika kita tekan logout, maka aplikasi akan logout dan kita diarahkan kembali ke sign in ataupun sign up page. Kami memahami bahwa terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh teman-teman tunarungu dan tunawicara, terutama dalam hal komunikasi, sehingga kami menghadirkan solusi berupa aplikasi Ruang Bantu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi teman-teman yang memiliki keterbatasan khusus. Dengan fitur voice to text, text to voice, teman JBI, dan komunitas, kami yakin dapat membantu dan mempermudah teman-teman tunarungu dan tunawicara dalam kehidupan sehari-hari. Serta kami menambahkan fitur seperti sosial media untuk user, supaya mereka dapat mengekspresikan diri tanpa takut merasa dihakimi atau merasa berbeda. Fitur-fitur tambahan dalam aplikasi ini juga memudahkan user untuk menjalin relasi dan pertemanan satu sama lain. Sekian dari tim Ruang Bantu. Terima kasih.